Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, perkenalkan nama saya Nurul Izzah Hamka. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang chapter 5, yaitu tentang vektorisasi kata dan dokumen. Nah, seperti biasa, di sini ada soal teori dan praktek program. Nah, langsung saja. Yang pertama itu untuk soal teori sendiri ada 6 nomor. Nah, di sini saya sudah menjawab ke 6 nomor ini. Nah, yang pertama itu adalah jelaskan kenapa kata-kata harus dilakukan vektorisasi. Nah, yang pertama itu vektorisasi pada kata-kata harus dilakukan karena dengan dilakukannya vektorisasi kita dapat mengetahui berapa banyak jumlah kata yang muncul di setiap kalimat. Vektorisasi ini juga bertujuan untuk menentukan kata keywords atau kata kunci yang nantinya memudahkan pembaca dalam mencari kata atau kalimat yang dicari. Untuk ilustrasinya sendiri adalah seperti gambar yang ada di bawahnya ini, yaitu yang pertama ada sebuah kumpulan kata dan dokumen, kemudian dilakukan vektorisasi kata dan dokumen ini dilakukan vektorisasi, kemudian dibuat sebuah identitas untuk mendapatkan sebuah hasilnya. Kemudian nomor 2 yaitu jelaskan mengapa dimensi dari vektor dataset Google bisa mencapai 300. Nah, sini jawabannya karena setiap objek memiliki identitas khusus. Misalnya dalam dataset Google ini memiliki 3 objek, yaitu kucing, anjing, dan ayam yang disetujui. Kemudian dari masing-masing objek dibandingkan dataset antara kucing dan anjing, kemudian kucing dan ayam. Hasil yang diperoleh untuk kucing dan anjing sekitar 75%, sedangkan untuk kucing dan ayam yang memiliki persentase 15%. Untuk ilustrasinya sendiri seperti gambar di bawah ini. Yaitu pertama kita ada dataset anjing dan dataset kucing itu dibagi. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah dataset kucing dan di sampingnya itu dataset anjing. Sebenarnya di sini itu dataset anjing. Kemudian hasilnya itu adalah 75%. Kemudian selanjutnya nomor 3, jelaskan konsep vektorisasi untuk kata. Nah, konsep untuk vektorisasi kata sama dengan memasukkan atau input pada kata-kata di mesin pencari atau search engine. Maka anggaplah itu akan dikeluarkan sebagai saran tentang kata tersebut. Jadi, kata data diperoleh dari hasil yang diolah dalam kalimat sebelumnya yang telah diproses. Contoh sederhananya yaitu adalah silahkan berlangganan saluran saya, terima kasih teman. Kemudian dari kalimat itu terkait dengan kalimat saluran, kata akan dibuat untuk pelatihan untuk mesin. Jadi, kita kompilasi untuk channel, maka mesin akan menampilkan hubungannya dengan kata tersebut. Selanjutnya, nomor 4, jelaskan konsep vektorisasi untuk dokumen dilengkapi dengan ilustrasi.
Nah, di sini yaitu dokumen bukanlah data terstruktur karena jauh dari bentuk tabel, baris, dan kolom. Perlu metodologi pembentukan suatu data terstruktur untuk mewakili dokumen. Langkah awal adalah harus menetapkan features yang mewakili seluruh kumpulan dokumen. Kemudian, sama halnya dengan vektorisasi kata yang membedakannya hanya pada awalnya. Untuk vektorisasi dokumen ini, mesin akan membaca satu kalimat yang terdapat pada dokumen tersebut, lalu kalimat yang terdapat pada dokumen akan dipecah menjadi kata-kata. Selanjutnya, nomor 5, jelaskan apa mean dan standar deviasi. Mean adalah perbandingan nilai rata-rata dari data yang ada. Nilai mean ini kita dapatkan atau kita ambil dari hasil membagi jumlah data dengan banyaknya data yang ada. Kemudian, standar deviasi adalah salah satu pengukuran statistika yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana sebaran data dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu ke rata-rata nilai sampel. Untuk rumus dari mean sendiri itu adalah seperti ini. X sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 dan seterusnya sampai dengan Xn atau jumlah banyaknya data, terus dibagi N. Kemudian untuk rumus standar deviasi ada seperti ini. SD sama dengan akar kemudian untuk standar deviasi sendiri ini adalah seperti ini. Kemudian nomor 6, jelaskan apa itu skipgram. Nah, skipgram adalah salah satu teknik pembelajaran unsupervised learning yang digunakan untuk menemukan kata yang paling terkait untuk kata yang diberikan. Skipgram digunakan untuk memprediksi kata konteks untuk kata target yang diberikan. Ini kebalikan dari algoritma CBOW. Di sini kata target adalah input, sedangkan kata konteks adalah output. Nah, seperti ini ilustrasi dari skipgram ini. Nah, selanjutnya di sini ada praktek pemrograman. Nah, langsung saja yang pertama itu adalah cobalah dataset Google dan jelaskan vektor dari kata love, faith, fall, sick, clear, shine, back, car, was, mother, cycle, dan cobalah untuk melakukan perbandingan similarity dari masing-masing kata tersebut. Nah, untuk praktek pemrograman ya langsung saja kita buka ini. Nah, untuk nomor 1 sendiri ini adalah untuk codingannya seperti ini, yaitu pertama import Genshin, login.basic_config dalam kurung format sama dengan axtime, kemudian level name message, kemudian level sama dengan login.info, kemudian isah model Genshin.models create vectors load word fact format. Kemudian di sini untuk love isa underscore model love, kemudian isa underscore model faith, isa underscore model fall, isa underscore model sick, isa underscore clear, isa underscore shine, isa underscore back, isa underscore car, kemudian isa underscore wash, isa underscore motor, isa underscore cycle. Kemudian untuk perbandingan similarity-nya itu adalah isa model dot similarity dalam kurung wash dan clear, isa model similarity back dan love, isa model similarity motor dan car. Kemudian isa model similarity sick, faith, isa model similarity cycle dan shine. Kemudian selanjutnya jelaskan dengan kata dan ilustrasi fungsi dari extract word dan permute sentence. Nah, di sini codingannya seperti ini. Yang pertama itu adalah import
array, kemudian test string, kemudian kita buat buah apel makanan sehat dan bervitamin. Print sangat bagus dikonsumsi plus test string. Kemudian ada res sama dengan re.findal dalam kurung l w plus test string. Kemudian print the list of word is plus str res. Kemudian kita lakukan import random. Kemudian send matrix dalam kurung siku buah apel mengandung koma, kemudian vitamin koma a koma dan koma mengandung koma kalium. Kemudian result, kemudian for element in send matrix, kemudian result plus random.choice element, print result. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi di nomor selanjutnya, yaitu jelaskan fungsi dari library Gensim, tagged dokumen dan doc2pack disertai praktek pemakaiannya. Langsung saja. Di sini ada from gensim.models.doc2pack import doc2pack tagged dokumen. Di sini ada dalam kurung siku I love holidays, I love shopping, I love Indonesia, this is a good day, this is a good things, this is a good handphone. Tokenized underscore dot sama dengan love. Tokenized doc, kemudian print doc. Kemudian kita lakukan tagged data sama dengan dalam kurung siku tagged dokumen dalam kurung d dalam kurung siku i for i d in enumerate tokenized dot tagged data. Kemudian kita lakukan train doc2pack model, yaitu model sama dengan doc2pack tagged data vektor size 20, window sama dengan 2, min count sama dengan 1, workers sama dengan 4, epoch sama dengan 100. Kemudian kita lakukan set trained. Di sini model.set, kemudian test underscore doc to pack dot model. Kemudian kita lakukan load save doc to pack model. Di sini sama dengan model sama dengan doc to pack dot load. Kemudian test underscore doc to pack model. Kemudian nanti hasilnya memprint model vocabulary, yaitu adalah model.wf.vocab. Kemudian selanjutnya nomor 4, jelaskan dengan kata dan praktek cara menambahkan data training dan file yang dimasukkan kepada variabel dalam rangka melatih model doc2pack. Nah, di sini yaitu adalah kita lakukan pertama import array, kemudian import os, kemudian unsub sentence, kemudian for dir name, in train post, train next, train unsub, test post, test next, kemudian for frame in sorted, kemudian in vname dalam kurung siku min 4 sama dengan .txt, kemudian with open, kemudian ada send sama dengan f.read, kemudian words sama dengan send, kemudian unsub sentence append tag dokumen dalam kurung words, dalam kurung siku dir name plus fname. Kemudian selanjutnya nomor 5, jelaskan dengan kata dan praktek kenapa harus dilakukan pengocokan dan pembersihan data. Di sini adalah untuk pengacakan data. Mute sama dengan
unsubs underscore sentence. Kemudian untuk pembersihan data itu model.delete underscore temporary underscore training underscore data dalam kurung keep underscore inference sama dengan bernilai true. Kemudian jelaskan dengan kata-kata dan praktek kenapa model harus di save dan kenapa temporary training harus dihapus. Di sini ada save data sama dengan model dot save dalam kurung isa.d2v. Kemudian ada delete temporary. Di sini model dot delete underscore temporary underscore training data dalam kurung keep inference sama dengan bernilai true. Kemudian nomor 7, jalankan dengan kata dan praktek masuk dari infer underscore kode. Nah, untuk sintaknya seperti ini, model dot infer underscore vector x dalam kurung extract words dalam kurung selamat beraktivitas. Kemudian nomor 8, jelaskan dengan praktek dan kata maksud dari cosine similarity. Nah, di sini ada from scalene matrix dot pairwise import cosine similarity. Kemudian cosine similarity dalam kurung model infer vector extract word dalam kurung semoga hari kalian menyenangkan. Kemudian model infer underscore vector extract word hari ini hari yang baik. Kemudian selanjutnya nomor 9, jelaskan dengan praktek score dari cross validation masing-masing metode. Nah, di sini yang pertama itu adalah from scalene import dataset, linear model. Kemudian from scalene dot model selection import cross file score. Kemudian diabetes sama dengan dataset dot load underscore diabetes. Kemudian x diabetes dot data 150. Kemudian y sama dengan diabetes dot target 150. Kemudian lasso sama dengan linear underscore model dot lasso. Kemudian untuk hasilnya print dalam kurung cross underscore fall underscore score dalam kurung lasso, x, y, cv sama dengan 3. Nah, seperti itulah sintak dari praktek pemrograman mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 9. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.